pagi. Kembali lagi dengan saya Iko dan Saya Ani di EduTalk Baka-Baka, berakal sehat dan bertindak hebat. baik. Jadi pemirsa, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita semua seorang yang sangat spesial, Betul sekali. seorang yang sangat istimewa, Alhamdulillah. yang penuh dengan segala hal yang tentunya akan menerangi hidup kita. Wah, lebay sekali Bu. Amin. Ya, yang tentunya banyak hal yang bisa kita gali dari beliau, ya kan? Mungkin untuk lebih jelasnya biar Ibu yang mengenalkan diri sendiri ya. Iya. Ya, baik. Mungkin silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semoga seluruh masyarakat Konawe Selatan utamanya dan terkhusus tenaga-tenaga pendidik dalam keadaan sehat walafiat dan karena ini merupakan salah satu yang menjadi anak-anak untuk bagaimana pendidik kita sebenarnya anak-anak kita punya masa depan yang begitu cemerlang. Yang ingin saya ketahui apa-apa aja yang memang karena tadi ini sepertinya tema daripada apa yang mau ditanyakan ke saya menyangkut pendidikan atau seperti apa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran untuk pendidikan di Konawe Selatan. Memang kalau program pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ini di tahun-tahun akhir kepemimpinan beliau termasuk daripada bagaimana mengimplementasikan RPJMD yang ada ini lebih lagi kepada pengembangan SDM itu sendiri. Pengembangan SDM itu sendiri khususnya dan umumnya itu adalah tenaga SDM ASN itu sendiri dan tidak terkhusus pada tenaga pendidikan itu sendiri. Nah, ini karena saya tadi terpancing dengan yang bertanya yang sudah sampai ke jauh ini sampai saya juga lupa memperkenalkan diri karena terlalu dihebohkan begitu. Jadi saya memperkenalkan diri, saya nama Siti Hadijah dan jabatan sekarang alhamdulillah diberikan amanah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Itu sedikit mengenai informasi tentang saya. Saya kira ya kalau ada apalagi dari tenaga pendidik yang tidak tahu ya mungkin inilah saatnya kita mungkin dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Jadi saya memberikan gambaran sedikit, saya lanjut gambaran sedikit tentang pendidikan. Dan memang untuk saat ini pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sangat memprioritaskan daripada pengembangan SDM itu sendiri. Dan alhamdulillah beriring kayun bersambut dengan program-program pusat tentunya kita implementasikan di kabupaten dan memang juga selama ini sebelum pun disosialisasikan banyak dari program yang menjadi program pusat ini memang salah satu yang menjadi pemikiran daripada pimpinan kami Bupati Konawe Selatan itu adalah bagaimana mengembangkan SDM daripada ASN itu sendiri dan tidak terkhusus kepada tenaga pendidik. Nah sekarang ini dengan program Bupati Dawakan sudah menjadi perbuk apa semua ini adanya SPB seperti tadi disampaikan tentunya adalah bagaimana yang berbasis elektronik. Nah, tentunya di dunia pendidikan tidak kalah pentingnya ini lebih diutamakan lagi. Bagaimana dengan sinkronisasi dengan namanya Merdeka Belajar. Tentunya diharapkan memang kita tidak gaptek dengan IT yang ada, tetapi bagaimana kita familiar. Bagaimana kita bisa bersahabat sehingga tentunya dengan era teknologi sekarang ini utamanya untuk pendidik maupun kesehatan dalam memberikan terapan, dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak didik kita itu lebih maju lagi. Jadi jangan kita kalah dengan apalagi dengan slogan Bupati yaitu Desa Maju Ponsel Hebat.
Jangan kita berada di daerah tapi kita kalah, artinya jangan kita berada di daerah kita kalah bersaing dengan yang berada di kota, yang mana di kota ke dalam tanda kutip mempunyai fasilitas yang begitu cukup. Mau anak-anak mau ekstrakurikuler, mau belajar apa itu semua ada. Tetapi dengan IT teknologi sekarang ini yang kita manfaatkan sehingga kita yang di daerah juga tidak kalah bersaing dengan anak-anak yang berada di kota. Tapi tentunya bukan saja kita berharap bahwa anak-anak kita berharap dia bisa bersaing, tetapi yang paling utama dulu ini adalah tenaga pendidiknya. Jangan sampai anak-anaknya sudah maju seperti apa, tapi tenaga pendidiknya itu yang memang masih kurang bersahabat dengan IT yang ada. Olehnya itu, alhamdulillah juga kami sudah disampaikan kemarin salah satu yang guru penggerak yang menjadi bagian daripada Merdeka Belajar ini yang terbanyak adalah dari Kabupaten Konawe Selatan. Bahkan kalau tidak salah kita mendapatkan penghargaan kemarin ya, alhamdulillah. Tentunya ini kan kita akan, dan pemerintah daerah sangat mensupport dan apresiasi utamanya ke tenaga-tenaga pendidik ini. Dan kita ya ke depannya termasuk menduduki jabatan atau apa semua, ini sudah harus ada apa yang dimiliki dari seorang guru atau apa, katakan mungkin contoh kecil, mau harus diberikan amanah menjadi kepala sekolah. Dia tidak boleh tidak bersahabat dan tidak mengetahui teknologi. Itu salah satu yang menjadi prasyarat. Dan memang kenyataannya sekarang ini banyak yang sudah diberikan amanah justru mengundurkan diri karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kaget. Iya. Jadi memang Bu, pada dasarnya ya kita tidak bisa ya menolak kemajuan zaman itu ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi sebagai seorang pendidik khususnya, ya kan, mesti harus sigap dan tanggap menerima ya perubahan zaman. Iya. Ya kan? Dengan maraknya berbagai hal yang terdigitalisasi, ya kan, Iya. tanpa terkecuali pembelajaran dan lain sebagainya. Baik Bu, terkait dengan hal itu, bagaimana tanggapan Ibu terkait ini? Ada satu aplikasi mungkin Ibu sudah dengar, ya kan, satu aplikasi yang dicanangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wadah untuk mengeluarkan kegiatan, wadah untuk berbagi ya best practice dan lain sebagainya. Yaitu Sekolah Pindara, Ibu pernah dengar kayaknya. Bagaimana pendapatnya Ibu terkait dengan launching atau terkait dengan jalannya aplikasi tersebut di pendidikan yang khususnya ada di Konawe Selatan? Ya, jadi ya memang tadi saya dari awal udah menyampaikan bahwa dengan teknologi sekarang ini kita butuh aplikasi yang memang sudah untuk lebih artinya kita mungkin efisien waktu apa semua. Jadi ya sekarang ini bukan saja di Diknas yang Sekolah Pindara ini, tetapi di semua OPD ini kita butuh ada aplikasi. Tetapi ya satu lagi yang kita harapkan adalah aplikasi itu betul-betul terintegrasi. Jadi ya saya sangat apresiasi dengan adanya mewakili pemerintah daerah, dengan adanya aplikasi Sekolah Pindara ini. Diharapkan artinya tadi mulai dari metode belajarnya, cara mengajarnya ini bisa bisa diakses oleh tenaga pendidik maupun para murid, yang mana nantinya karena kan kita tahu yang namanya aplikasi berbaur dengan teknologi. Jadi kita kita betul-betul familiar dengan teknologi yang ada. Jadi metode belajar yang ada di sana bisa kita terapkan juga di daerah. Jadi memang kita harap sekali. Dan di sisi lain juga dengan adanya aplikasi ini berharap nantinya dalam program-program pendidikan ke depan kita sudah bisa tahu, oh di sini mungkin kurang apa. Mungkin kita di kecamatan ini kita masih kurang tenaga pendidik atau mungkin ruangan atau fasilitas memang yang penunjang daripada pendidikan itu yang masih kurang. Nah, ini yang adanya dengan aplikasi ini, umpamanya kepala dinas atau mungkin kami selaku tim TAPD maupun Pak Bupati itu bisa mengakses dari situ. Artinya kalau sudah ada Sekolah Pindara ini kan tentunya sudah semua secara online. Jadi bisa kita buka, oh di sana apa yang kurang. Ya.
Terus mungkin karena tentunya seperti cara belajar yang ada di Kecamatan Laonti di sana beda lah yang ada di Andolo di sini. Apa yang mereka butuhkan di sana pasti beda dengan mungkin dengan fasilitas sekolah Pindara ini bisa kita mengakses. Oh, di sana terjadi karena dengan kondisi 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini kita tidak bisa mengakses semuanya secara langsung, tetapi dengan adanya aplikasi ini setidaknya kita ada gambaran pendidikan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Jangan sangat kita apresiasi sekali dengan adanya aplikasi ini, tapi satu lagi kita harapkan dia terintegrasi. Karena sekarang ini untuk di Kabupaten Konawe Selatan sebagai informasi juga bahwa kita mulai dari EOP sekarang ini sudah aplikasi. Kita sudah pakai online. Jadi kalau umpamanya ada semacam program atau apa, terus surat menyurat saja dari setiap OPD itu kita tidak menandatangani secara manual lagi, tetapi kita sudah secara online. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya juga program yang di KNAS ini Sekolah Pindara, salah satu bagian dari yang untuk melengkapi daripada SPBE yang di Kabupaten Konawe menjadi program SPBE menjadi prioritas daripada pimpinan kita. Jadi memang Bu, jadi ini sekalian mumpung bahas Sekolah Pindara. Nah, kami nih dari bagian darinya lah, bagian darinya ya, namanya Pindara Studio. Jadi kami ini ya Pindara Studio namanya. Oh iya. Nah, jadi Pindara Studio itu tim publisher. Dan for our information, kemarin kita sempat nge-podcast juga Kepala BPMP Sultra, ya kan? Dan beliau itu sempat bicara juga seperti gini. Nah, ini yang keren ini, karena satu-satunya dinas pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kota Sesultra yang punya tim publisher, hanya Konsel. Jadi menurut saya, walaupun hal yang baru kita mau buat, tapi kalau yang pertama kayaknya keren Bu. Saya dengan tim yang disampaikan tadi, pimpinan dalam hal ini Pak Bupati mewakili, memang berharap sekali semacam ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Apalagi dari tim-tim muda seperti ini. Karena kita sekarang ini kalau melihat pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan ini sudah cukup padat. Tetapi tim publish ini juga memang harus didukung. Jadi kita tidak henti-hentinya menyampaikan ke bagian Kominfo, sehingga apa yang kita sudah laksanakan itu bisa dipublish keluar, sehingga tentunya dengan orang mengetahui di luar apa yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, itu juga salah satu corong artinya untuk menyampaikan hal-hal yang kita sudah laksanakan. Dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada juga masukan-masukan, oh di sini masih kurang seperti ini. Dan kalau dari tenaga pendidikan ini sudah ada Sekolah Pindara yang nantinya akan mempublish, ya alhamdulillah kita lebih bersyukur lagi, artinya tinggal nanti dikonekan kita dengan Pemda. Jadi apa yang dipublish keluar ini bisa juga terkonek dengan kita di pemerintah daerah. Jadi maksudnya tidak tidak per OPD, tetapi bisa terkonek, kita berkolaborasi semua dan bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga ya ke depan kita mengharapkan ada program-program yang dalam rangka mendukung ini silakan. Bukan yang penting artinya untuk mendukung daripada program-program ini, karena ya kita harap nantinya kalau sudah berjalan publish apa semua, orang bisa mengetahui dan bisa tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah Konawe Selatan khususnya di bidang pendidikan. Ya dengan metode Merdeka Belajar sekarang ini kan tentunya berbalik semacam ada ya, artinya bukan berbalik terbalik, tapi memang sangat jauh bedanya metode pendidikan seperti dulu dengan yang ada sekarang. Nah, kalau sekarang ini kan lebih kalau dulu itu kan lebih didominasi oleh, kalau saya tahu oleh tenaga pendidik itu. Tapi sekarang bagaimana kita artinya bakat-bakat yang ada di anak-anak itu bagaimana kita menumbuhkan, sehingga saya pernah berdiskusi dengan tenaga pendidikan bahwa kalau perlu di setiap di pendidikan itu ada psikolog, jadi semacam tipping ya, jadi bakat yang ada di anak itu bisa kita ketahui nantinya dia seperti, artinya metode belajar mungkin yang ke depan itu kan sudah seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan, kalau dulu orang tua kadang
oh saya mau kau jadi dokter, kau jadi apa, kan begitu. Sekarang anak-anak kan lebih lebih ya. Apa yang sebenarnya yang ada kerja sehingga di dalam metode belajarnya juga dia menjadi semangat apa semua. Jadi begini, jadi itu di kegiatan setiap sekolah dengan adanya aplikasi sekolah pintar, jadi kegiatan yang dilakukan di setiap sekolah itu dimasukkan aksesnya di sekolah pintar. Apakah semisal di bidang-bidang lain, apakah bisa memasukkan seperti pelaporan bos online ke aplikasi sekolah pintar? Ya silakan, artinya tentunya tetap berkoordinasi dengan dinas terkait. Artinya karena yang namanya teknologi kan semua orang mengakses. Ya, artinya ada hal-hal yang memang betul-betul kita harus publish, tetapi ada juga memang artinya yang memang dalam tanda kutip ini yang artinya cukup sampai diignasikan. Sekarang kalau memang itu positif dan memang untuk mengembangkan pendidikan silakan. Dan kita pemerintah daerah mewakili mensupport itu. Kalaupun itu programnya harus kita kebijakan anggaran ya silakan. Yang penting itu artinya tujuannya bagaimana mengembangkan dunia pendidikan. Jadi yang terakhir pertanyaan Bu, ini kebetulan di Dinas Pendidikan ini kami itu sudah mendapatkan 6 piagam penghargaan dari Kemendikbud tentang guru penggerak. Bagaimana tanggapan Ibu tentang guru penggerak yang masuk di Kabupaten Konawe Selatan? Kebetulan di Kabupaten Konawe Selatan itu yang paling terbanyak yang merekrut untuk guru penggerak dan pengajar praktik. Terkait dengan tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu yang menjadi nanti daripada SPBE ini itu adalah dari dunia pendidikan, termasuk dengan guru penggerak ini. Diharapkan seperti begitu. Malah kita berharap nantinya tenaga pendidik yang ada di Konawe Selatan itu bisa menjadi guru penggerak semua. Artinya kita berharap seperti begitu. Jadi kita tidak ada lagi yang memang tenaga pendidik itu yang memang tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi sekarang ini, karena saya tahu sekali di guru penggerak itu penuh dengan inovasi apa semua. Nah tentunya juga bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita yang cemerlang ke depan kalau dari tenaga pendidiknya sendiri yang tidak harus artinya yang menjadi yang membekali mereka. Ya karena kita tahu sendiri bahwa murid-murid ini sebagian banyak waktunya ini berada di sekolah. Jadi ya memang peran daripada guru ini memang sangat kita harapkan yang mana guru-guru yang berkualitas. Ya. Kira mungkin itu. Nah ini Bu, ini mungkin yang terakhir. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan satu closing statement, mungkin berupa pesan atau sebagainya. Bagaimana biar ya untuk semua pegawai negeri lah, ya untuk semua pegawai yang ada di Kabupaten Konawe Selatan khususnya di bidang pendidikan, khususnya untuk guru, ya kan, untuk menjaga kinerja mereka, ya kan, untuk menjaga nama baik profesi mereka, ya kan, dan tujuan mulia mereka sehingga pembangunan manusia di Kabupaten Konawe Selatan itu ya semakin baik. Mungkin. Iya, untuk khususnya semua ASN. Dan terkhusus lagi kepada tenaga pendidik karena di tangan-tangannya lah inilah bakal cikal bakal daripada anak-anak kita ke depan. Olehnya itu diharapkan kita ini yang sebagai tenaga pendidik yang untuk terus mengembangkan sumber daya manusianya, terus mengembangkan diri sehingga anak-anak didik kita yang nantinya kita hasilkan mempunyai kualitas dan tidak kalah bersaing karena kita tahu sekarang ini adalah zaman persaingan. Tidak ada lagi yang namanya semua serba koneksi, tidak ada lagi itu. Kalau kita tidak bekali dari awal dengan dia kekuatan-kekuatan yang memang untuk bersaing, membawa dia untuk lebih bersaing, kasihan. Jadi di tanganlah tenaga-tenaga pendidik kita berharapkan anak-anak Kabupaten Konawe ke depan. Bagaimana anak-anak Kabupaten Konawe Selatan yang lebih cemerlang dan berkualitas dan mampu bersaing ke dunia baik itu nasional maupun internasional.
Saya kira itu yang kami harapkan, artinya sebagai pemerintah daerah, mewakili pemerintah daerah, mengharapkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas. Karena untuk menghasilkan juga adalah anak-anak yang berkualitas. Di tangan-tangan saudaralah kami mengharap bagaimana menciptakan, artinya bagaimana membawa anak-anak Konawe Selatan yang berkualitas, maju dan mampu bersaing kepada nasional, tingkat nasional maupun internasional. Demikian. Baik, itulah pemirsa ya, bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Haja Siti Hadijah, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Dan seperti yang saya bilang tadi, beliau orang sangat spesial, makanya semua yang keluar tadi dari obrolan kita itu spesial. Ya kan? Benar kan? Betul sekali kan? Betul sekali. Ya kan? Biasa Jadi, saja. luar biasa, Bu. Jadi simak terus EduTalk ya kan di Pindara Studio Channel. Dan sebelumnya kami pamit, Bu, ya. Iya. Mungkin di lain waktu kita Siap, bisa datang bertemu silakan. lagi, ngobrol-ngobrol Iya. lagi ya kan. Iya, selamat ya Pindara Studio, semakin sukses ya. Amin, amin, amin. Baik, itulah pemirsa, demikianlah EduTalk kita dan sampai jumpa. Sebelum sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe channel Pindara Studio Baik. Pindara Studio, sukses. Amin. Oke, demikianlah pemirsa dan sampai jumpa di EduTalk selanjutnya. Ciao, ciao. Ya, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.